Apakah itu hebatnya Bu? Iya. Lalu? Iya betul. Jadi mudah-mudahan di belakang Bu sebanyak kawan-kawan itu. Iya. Dan siapa ini? Tunggu dia CTS kita enggak ya? Saya punya ini. Ya ini siapa nih? Oh, Bu Dewi ini kayaknya siapa nih? Jadi yang semalam kita buat Bu Dewi dulu cepat ya kan? Iya. Ayo ini kita isi aja langsung ya, biar ada. Lah, aku dari luar. Ya biar pesan kita agak cepat ya, ya kan? Oke, silakan Bu Dewi untuk bantu mengucapkan kalimat cita-cita untuk murid. Iya, ya silakan Bu Dewi. Perlu ditarik kayaknya dia ke sana ya kan. Ayo Bu Dewi, Apa yang nanti kan baca punya gimana? Nanti ya sempat dibaca. Iya boleh juga. Ambil aja. Iya. Apa aja Pak Putri? Gantian lah. Itu apa lambat-lambatkan itu? Iya ya kan. Apa ya kan ilmunya kan. Sengaja bilang Iya betul itu kayaknya. Bacakan aja. Iya bacakan ya kan Bu Dewi. Nanti kita. Kan nggak sempat dibaca. Iya. Penuh pula kertas. Pak Udin ini satu paragraf kayaknya dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita mendidik murid-murid yang berprestasi dan berkarakter. Ya, kita percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang masih bersih. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan dan karakter. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di samping
Kita warga sekolah ini yakin untuk terus berusaha mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah harus terjalin kerjasama antar semua pihak. Terima kasih. Ya, bagus ya cita-cita dari ibu guru kita, Ibu Yani. Kita memiliki murid yang berbakat kata ibu itu tadi kan, kita kumpulkan jadi satu agar kita rangkum ya. Ibu Dewi, silakan maju ke depan. Iya. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berkembang. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengikuti perkembangan zaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kunci kesuksesan di masa depan yaitu dengan belajar dan terus belajar. Kita, keluarga di sekolah ini yakin untuk menghasilkan penerus bangsa yang bermutu, diperlukan juga pembekalan yang bermutu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa negara Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, bagus. Kemudian juga impian cita-cita untuk murid juga sangat bagus ya buat Ibu Dewi. Ya, saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk maju. Kita lihat dulu cita-cita untuk impian Ibu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan sedikit penilaian saya atau tanggapan saya mengenai cita-cita untuk murid. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama ini terwujudlah di sekolah kita. Yang pertama di sini kita memimpikan murid-murid, tentu saja Bapak Ibu sebagaimana yang sering dan bolak-balik kita sampaikan kepada anak-anak bahwa yang utama kita harapkan dari anak-anak adalah memiliki karakter yang baik, anak yang sopan, santun, tentu beradab, kemudian disiplin, kemudian ujungnya adalah dia anak yang cerdas. Kemudian kita percaya bahwa murid kita mampu melakukan semuanya itu. Yang kita harus yakin bahwa anak-anak kita itu anak yang mampu untuk dicetak menjadi anak yang berkarakter dan ujungnya anak yang cerdas. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu lagi, kita mengutamakan anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Pintar pun dia kalau tidak ada adabnya kita kecewa Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gurunya di sini adalah guru idolanya yang bisa membentuk dia menjadi seorang yang berkarakter dan tentunya menjadi anak yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat maju bersama-sama. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa keberhasilan dan majunya sekolah kita ini berada di tangan kita bersama. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang cita-cita muridnya sangat bagus ya, menginspirasi. Nanti kita akan juga ya. Lanjut, Pak Budi. Iya, nggak apa-apa. Waktu kita cuma ini aja ya Pak. Nanti habis itu isi saya sampai sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan kalimat rumpang yang dimana judul itu cita-cita untuk murid yang telah dipaparkan oleh Bapak kita Pak Deddy Purwanto. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap siapa saja, mau baik itu di lingkungan sekolah seperti guru dan temannya, apalagi di luar sekolah berbagai macam banyak yang ditemui oleh peserta didik kita.
Yang kedua, memiliki ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan dirinya yang terlebih dahulu. Setelah dia bisa menerapkan ilmu yang diberikan bapak gurunya di sekolah, baru dia bisa menerapkan kembali untuk orang lain atau minimal untuk temannya dan keluarganya di rumah. Yang ketiga, memotivasi dirinya untuk menggapai cita-citanya. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi, bakat, dan kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkannya. Dengan bantuan, kalau di sekolah otomatis pasti ibu dan bapak gurunya. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan yaitu pertama disiplin, sikap, ilmu, dan kebersihan sesuai yang dipaparkan oleh visi dan misi sekolah kita. Selanjutnya, murid sekolah kita sadar betul bahwa dia memilih sekolah yang ditujunya untuk menambah ilmu dan untuk mengembangkan bakat dan minatnya untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Baru selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin bersama-sama memajukan sekolah untuk kepentingan murid kita atau peserta didik kita. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlu membimbing, membina peserta didik kita untuk mewujudkan cita-citanya untuk di masa depannya. Terima kasih. Ya, sangat bagus dari Pak Putri ya, nampak kan? Paten ya kan, calon untuk 12 nanti ya. Ayo kepada Pak Manik dulu atau Bu Nomas? Pak Manik ya. Ya Bu, ya angkatan 11 Pak Manik. Mudah-mudahan nanti sampai Pak ya. Selamat siang. Di sini saya akan membacakan cita-cita untuk murid menurut saya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang taat beragama dan mau belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa kita ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kewajiban untuk mendidik siswa dan sebaliknya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar berguna untuk masa depan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid dengan baik dan benar agar akan menghasilkan siswa yang baik dan benar. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting agar siswa telah memperoleh cita-citanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Manik yang mengungkapkan cita-cita untuk muridnya sangat bagus juga. Terakhir, Ibu Nova ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk menjawab menurut tanggapan saya tentang cita-cita untuk murid. Jadi menurut saya di sini kita memimpikan murid-murid yang beradab dan berakhlak. Karena apa? Karena kalau dia pintar tapi tidak beradab dan berakhlak, itu bukan yang kita impikan ya dari ibu sebagai guru, tapi kita memimpikan murid-murid yang mempunyai adab dan akhlak. Baru yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang berhati lembut atau manusia yang berhati lembut. Sebenarnya murid-murid atau siswa-siswi kita itu
siswa. Karena memang tujuan utama kita sebagai guru di sekolah ini adalah untuk mendidik anak mulai dari aspek afektifnya, yaitu sikapnya, kognitifnya itu kita didik pengetahuannya, dan psikomotoriknya kita mendidik kemauannya atau cita-citanya itu di mana. Itu adalah di sekolah kita mengutamakan itu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan di sekolah itu sangat penting bagi diri mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membangun sekolah supaya lebih baik dan semakin maju untuk kedepannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah ini itu pasti akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itulah tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nova yang sudah menyampaikan cita-cita impian untuk muridnya. Lanjut, Nila, isi Ibu penggerak isi saya ya Bu ya. Dan ini Ibu fasilitator dan Ibu pengajar praktik Ibu Rica. Isi guru penggerak mewujudkan siswa berprestasi, berpribadi baik, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif dengan pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada. Dalam visi saya itu waktu mengikuti pendidikan guru penggerak, dan inilah sudah saya buat gagasan perubahannya meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lanjut, latar belakang aksi nyata yang sudah saya buat semalam yaitu tujuan pendidikan Kiajar Dewantara menuntut segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota manusia, dan berpihak pada murid dan menciptakan suasana yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan zaman. Guru itu sifatnya menuntut, dan seperti semalam yang itu baru sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan zaman. Kita berpihak kepada murid, artinya kita ambil hatinya, kita ajak dia supaya pembelajaran apa yang sudah kita tanamkan ke murid cepat diserap. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif dalam melaksanakan aksi nyata atau visi saya semalam menggunakan tahapan bagja yang berbeda. Tahapan bagja yang saya buat semalam: persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian kita lanjut. Video hasil menggambar siswa sebelum menggunakan teknologi. Hasilnya seperti ini Bu, gambarannya itu. Kita nggak boleh bilang kepada anak itu gambar jelek, nggak boleh ya Bapak Ibu. Nah inilah yang kita dapat sebelum kita menggunakan e-fokus. Gambar-gambar anak tadi berapa? Mengawur, nabur, tak mana-mana. Kemudian setelah kita menggunakan alat teknologi dengan pemberian media aktif, gambar-gambar anak tadi berubah drastis ya. Ini yang kedua, memeriksa kelengkapan alat tulis siswa. Kemudian lanjut melakukannya bersama untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian menuntut siswa saat mulai menggambar dengan bantuan alat teknologi tadi kita tuntut. Kemudian inilah menilai hasil kerja siswa. Inilah hasil kerja siswa yang tadinya amburadul, entah kemana gambarnya.
Inilah hasil-hasil yang kita dapat setelah siswa tadi memperhatikan yang fokus. Lanjut. Kita meminta pendapat murid tentang kesulitan siswa saat menggambar. Refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pengalaman dan perasaan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses kaji nyata, dan sudah juga membuat saran dan tidak lanjut agar menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Ya, meminta pendapat tentang siswa, meminta pendapat guru tentang pembelajaran. Dan terima kasih. Itulah tadi visi saya ya Bapak Ibu. Nah, berhubung karena sudah waktu siang, kita nggak usah panjang lebar. Kemudian nanti hasilnya juga agak lama kan sebenarnya. Cuma kita hanya ini aja kita kasih untuk Bapak Ibu guru tentang visi dan misi guru penggerak. Dan jika nanti visi kita sekolah kita mau ganti atau tidak, itu nanti kita koordinasi sama kepala sekolah. Dan sebelumnya kita tutup atau mau kita buat SBK? Ayo, kita buat tutup dulu atau kita buat SBK? SBK, oke. Ayo, kalau memang kita buat SBK, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan, membuat lingkaran ya. SBK-nya melatih konsentrasi. Buat buku ikan. Nanti kalau saya tembak, yang saya tembak tadi tokoh, langsunglah Bapak sama Bu Dewi, langsung siapa duluan yang menyebutkan namanya, itu dia yang menang. Untuk agak jelas, untuk lagi ya siap. Ya sudah, jalan dulu, putar. Kalau ya, ya, musik. Contoh, sebut namanya. Dewi. Ibu nyebutkan nama Bu Dewi. Bu Dewi nyebutkan nama siapa paling cepat. Oke, jangan lagi. Oke, lanjut bermain. Ayo. Lanjut lagi. Ya, nanti kalau yang kalah keluar ya. Enak itu Bapak. Contoh. Kalah itu belum. Sudah bisa kita mulai belum? Belum mulai. Belum. Kan masih mulai tadi. Ya, sudah kita mulai. Oke. Oke, lanjut lagi. Siapa yang paling terakhir nanti yang menang bagusnya? Yang terakhir Pak, dapat hadiah. Kulkas ya, kulkas dulu. Soalnya persisnya. Jadi berikan. Ya, Ini kalau acara menemukan menemukan manten. Oke, tidak sudah. Oke, konsentrasi. Iya. Oke, terima kasih semua. Sebenarnya Pak sama Bu Dewi ya. Nah, itu tadi SBK yang bisa kadang-kadang kalau misalnya murid kita bisa kita terapkan di kelas kita ya pokoknya. Demikian pemaparan dari misi guru penggerak untuk UPTD SD 01 Rumani. Saya
Bapak Edi Purwanto SPDSD selaku calon guru penggerak JKP Angkatan 10 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk SDN 01 Nurfani dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rica Asilan Sinaga. Demikian pemaparan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi, pemaparannya tadi luar biasa ya. Ada ice breaking-nya juga luar biasa, lumayan menghibur lah ya kan Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Dedi tadi itu adalah visi Pak Dedi sebagai pendidik atau sebagai calon guru penggerak gitu. Nah, nanti harapannya semua visi itu bisa dirumuskan kembali dan disepakati semua oleh warga sekolah. Sebenarnya apakah itu akan digunakan, apakah dari sekolah itu akan diturunkan atau digabung dengan sekolah itu, kesepakatan saya kembalikan lagi ke semua warga sekolah gitu, dan tentunya atas izin Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Bukan berarti itu yang menjadi visi sekolah, tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk tadi yang semua Bapak Ibu bacakan, kita sepakat ya, saya rasa kita semua sepakat di sini bahwa kita menginginkan sebenarnya siswa itu yang seperti apa. 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan pasti kita menginginkan yang seperti apa, siswa yang seperti apa. Semua itu pasti sama. Semua kita ini pasti punya pikiran yang sama. Kita pasti menginginkan siswa yang cerdas, yang beradab, yang beretika baik, yang soleh, yang patuh, yang sopan. Tentu semua kita pasti menginginkan itu. Nah, kalau memang itu nanti sudah menjadi visi kita, ya sama-sama kita wujudkan. Karena tujuannya kita di sini adalah berpihak pada murid. Semuanya itu pasti tujuannya akan berpihak pada murid. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya kan, kurikulum merdeka. Bukan menghamba pada murid, kayaknya terlalu ini gitu, tapi berpihak kepada murid gitu. Baik, saya rasa sekian dari saya, sekian juga kegiatan kita hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Bahkan Ibu dari awal sampai akhir di sini gitu. Kalau di sekolah yang kemarin hanya buka aja, habis itu kepala sekolahnya pergi, tapi Ibu Kepala Sekolah mendampingi kita di sini. Teman-teman juga sudah mau meluangkan waktunya untuk saling mensupport nih Pak Dedi ya kan, saling mensupport temannya, saling berkolaborasi, saling mendukung lah, karena nanti juga akan ada guru penggerak angkatan 11 ya kan Pak. Nah itu juga, jadi nanti Bapak juga di pendidikan guru penggerak angkatan 11 begitu juga berkolaborasi lagi seperti ini gitu. Nanti siapa tahu ya angkatan 12 ada lagi yang lulus menjadi guru penggerak ya kan. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pagi lagi ya. Tapi semangatnya nggak apa-apa, harus